Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul penalaran. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama, Ayu Wulandari, NIM 2018-017-006. Yang kedua, Ayu Indrawati, NIM 2018-017-014. Dan yang terakhir, saya sendiri, Azkar Ridho Fahlevi, NIM 2018-017-037. Apa itu penalaran? Penalaran memiliki peran yang sangat penting dalam mempelajari teori akuntansi, karena sifat dari teori akuntansi yang menuntut kemampuan penalaran yang memadai. Jadi, apabila menginginkan praktik yang benar, harus dilandasi teori yang benar. Maka dari itu, dalam membentuk suatu teori dibutuhkan suatu penalaran. Jadi di sini penalaran itu ialah proses pemikiran yang logis serta sistematis yang digunakan untuk membentuk dan mengevaluasi suatu keyakinan terhadap suatu pernyataan atau asersi. Penalaran dibangun berdasarkan atas 3 unsur penting, yaitu yang pertama asersi, yang kedua keyakinan, dan yang ketiga argumen. Unsur penalaran ini nanti akan kami jelaskan satu persatu di slide selanjutnya. Proses atau struktur penalaran. Dari sini menunjukkan bahwa asersi, argumen, dan keyakinan itu saling berkaitan untuk membentuk suatu penalaran. Yang pertama, awalnya adalah asersi sebagai elemen argumen. Terus yang kedua, argumen sebagai proses. Argumen dalam proses penalaran merupakan salah satu bentuk bukti yang disebut sebagai argumentasi rasional. Terus yang ketiga, ada keyakinan. Nah, di sini yang terakhir bahwa berkeyakinan asersi konklusi itu telah benar. Dari ketiga proses inilah sehingga terbentuklah suatu penalaran. Asersi dalam unsur penalaran. Asersi itu yaitu suatu pernyataan yang menegaskan bahwa sesuatu adalah benar dan sesuai kenyataan. Asersi atau pernyataan memuat penegasan tentang sesuatu atau realitas. Pada umumnya, asersi dinyatakan dalam bentuk kalimat. Di sini ada contoh kalimat asersi. Yang pertama, statement aliran kas bermanfaat bagi investor. Yang kedua, perusahaan besar akan memilih metode MPKP. Yang ketiga, informasi sumber daya manusia harus dicantumkan di neraca. Yang keempat, dalam sektor publik, anggaran merupakan salah satu pengendalian dan pengawasan yang paling andal. Jenis asersi atau pernyataan. Asersi dibagi menjadi 3, yang pertama, asumsi, yang kedua, hipotesis, dan yang ketiga, pernyataan fakta. Ini nanti akan dijelaskan oleh Ayu Wulandari. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu jenis asersi. Yang pertama ialah asumsi. Asersi yang diyakini benar meskipun orang tidak dapat mengajukan atau menunjukkan bukti tentang kebenarannya secara meyakinkan. Yang kedua adalah hipotesis. Hipotesis adalah asersi yang sebenarnya belum atau tidak diketahui, tetapi diyakini bahwa asersi tersebut dapat diuji kebenarannya. Yang ketiga ialah pernyataan fakta, yang merupakan asersi yang bukti kebenarannya diyakini sangat kuat atau bahkan tidak dapat dibantah. Selanjutnya adalah fungsi asersi. Fungsi asersi ini berfungsi sebagai premis dan konklusi. Ialah premis merupakan asersi yang digunakan untuk mendukung suatu konklusi. Sedangkan konklusi ialah asersi yang diturunkan dari serangkaian asersi. Selanjutnya keyakinan. Keyakinan terhadap asersi adalah
tingkat kebersediaan untuk menerima bahwa asersi tersebut benar. Keyakinan diperoleh karena kepercayaan tentang kebenaran yang dilekatkan pada suatu asersi. Selanjutnya, propertivitas keyakinan. Yang pertama adalah keadabenaran, yang kedua bukan pendapat, yang ketiga bertingkat, yang keempat berbias, yang kelima bermuatan nilai, yang keenam berkekuatan, yang ketujuh veridikal, yang kedelapan berketertempaan. Selanjutnya ialah argumen. Argumen ini terdiri atas rangkaian asersi. Asersi berkaitan dengan yang lain dalam bentuk inferensi atau penyimpulan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang jenis argumen. Jenis argumen dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, argumen deduktif. Argumen atau penalaran deduktif adalah proses penyimpulan yang berawal dari suatu pernyataan umum yang disepakati atau premis ke pernyataan khusus sebagai simpulan konklusi. Argumen deduktif disebut juga argumen logis atau logical argument. Sebagai pasangan argumen ada benarnya plausible argument. Penalaran deduktif berlangsung dalam 3 tahap, yaitu pertama, penentuan pernyataan umum atau premis major yang menjadi basis penalaran. Yang kedua, penerapan konsep umum ke dalam situasi khusus yang menghadapi atau proses deduksis. Yang ketiga, penarikan simpul secara logis yang berlaku untuk situasi khusus tersebut. Yang kedua, argumen induktif. Penalaran ini berawal dari suatu pernyataan atau keadaan yang khusus dan berakhir dengan pernyataan umum yang merupakan generalisasi dari keadaan khusus tersebut. Berbeda dengan argumen deduktif yang merupakan argumen logis atau logical argument, argumen induktif lebih bersifat sebagai argumen ada benarnya atau plausible argument. Pertama, penalaran induktif di dalam akuntansi. Dalam akuntansi digunakan untuk menghasilkan pernyataan umum menjadi suatu penjelasan terhadap gejala akuntansi. Pernyataan umum tersebut berasal dari hipotesis yang diajukan dalam penelitian empiris. Jika bukti empiris konsisten dengan generalisasi, maka generalisasi itu menjadi teori yang valid dan mempunyai prediksi tinggi. Generalisasi yaitu menyimpulkan karakteristik populasi berdasarkan karakteristik atau disampel melalui pengujian statistik. Yang kedua, kecohan. Kecohan atau bisa disebut juga salah nalar, yaitu argumen yang dapat membujuk serta dianut orang banyak, walaupun penalarannya ada kesalahan atau cacat. Kecohan dapat diterjadikan karena salah logika atau akibat statement. Salah nalar terjadi karena penyimpulan tidak diterapkannya. Penalaran yang valid atau struktur dan proses penalaran keliru. Ada beberapa bentuk salah nalar antara lain: A. Menegaskan konsekuen, B. Menyangkal anteseden, C. Pentaskesan, D. Perampatan lebih, E. Parsialitas, F. Pembuktian dengan analogi, G. Meracunkan urutan kejadian atau peristiwa dengan penyebab, sebab, dan akibat, H. Menarik simpulan pasangan. Yang terakhir, aspek manusia dalam penalaran. Perubahan keyakinan argumen dapat menyangkut dua aspek, yaitu manusia dan asersi. Ada beberapa aspek manusia yang dapat menjadi penghalang atau hambatan dalam mengembangkan ilmu serta penalaran. Yang pertama, penjelasan yang sederhana. Rasionalitas menurut penjelasan sesuai dengan fakta. Yang kedua, kepentingan mengalahkan nalar. Penghalang untuk bernalar sering muncul akibat memiliki kepentingan tertentu yang harus dipertahankan. Yang ketiga, Sinderman, tes klinis. Sinderman menggambarkan seseorang merasa bahkan yakin bahwa terdapat ketidakberesan atau keanehan pada tubuhnya, dan dia juga tahu benar apa yang terjadi pengetahuannya tentang suatu penyakit. Yang keempat, mentalitas Joko Tingkir, yaitu mengubah skenario yang benar-benar terjadi atau realitas untuk mendapatkan sesuatu. Yang kelima, merasionalkan daripada menalar. Supaya argumen berjalan baik, penalaran paling tidak memiliki pengetahuan atau wawasan yang cukup baik. Yang keenam, persistensis adalah gejala psikologi atau tingkah laku manusia untuk terpaku pada makna suatu simbol atau objek, kemudian membuat orang tidak dapat melihat makna atau objek alternatif. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.